Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Lubuk Baja. Saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan sambil memuji Dia dalam kidung pujian yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Tuhan kami, sumber pengharapan dan kehidupan yang selalu setia menyertai kehidupan kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali merasakan berkat-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang sudah kami terima di pagi hari ini juga melalui kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Untuk kami pakai dalam satu hari ini untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami yang sudah Tuhan berikan melalui pekerjaan kami sehari-hari. Kiranya supaya kami dimampukan, kami mau disinari oleh firman Tuhan, agar kehidupan kami dan pekerjaan kami boleh berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 19. Dikatakan demikian, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Di dalam bahasa Batak dikatakan, dibaheni akan nama kaporsuhon mangihuton rohani debata di pasahat ma todina tu panopa haposani marhite-hite namangulahon nadenggan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti pernah menghadapi dan mengalami yang namanya penderitaan di dalam kehidupannya. Yang datang dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya sendiri. Atau juga diakibatkan
dari sebuah keputusan yang diambil untuk mengikut Tuhan, kita akan mengalami berbagai macam penderitaan di dalam hidup ini. Penderitaan itu merupakan bagian dari hidup yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dan tidak sedikit orang yang jatuh kepada keputusasaan, kepada kejahatan, dan juga jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, bagaimanakah sikap yang baik dari orang Kristen dalam menghadapi penderitaan? Ada beberapa tipe manusia dalam menghadapi penderitaan atau tekanan yang datang dalam kehidupannya. Yang pertama, tipe manusia seperti lempeng logam. Tipe orang ini pada awalnya ia sangat kuat untuk menerima tekanan seperti lempeng logam. Tetapi kalau tekanan itu diterimanya terus-menerus, maka lempeng logam itu akhirnya akan bengkok juga. Artinya, tipe orang ini awalnya dia bisa mengatasi tekanan yang datang. Tapi bila tekanan itu terus menderunya, lama-lama ketahanan mentalnya berkurang. Dan juga dia akan menyerah hingga akhirnya masuk ke dalam keputusasaan. Tipe manusia yang kedua adalah tipe seperti busa gabus. Tipe orang ini cukup baik dalam menerima tekanan. Seperti halnya busa atau gabus yang lentur. Dia bisa menyesuaikan dirinya terhadap tekanan dan cepat kembali ke bentuk semula. Tipe orang ini sangat fleksibel dalam menghadapi tekanan. Dan umumnya tipe ini bisa bertahan dan lebih baik dalam mengatasi semua tekanan dan kesulitan. Tipe yang ketiga adalah tipe cangkang telur. Orang dengan tipe ini sangat rapuh. Sedikit mengalami tekanan saja, dia sudah patah arang. Seringkali tipe ini mengalami stres dan bisa masuk ke dalam depresi hingga mendatangkan rasa putus asa. Tipe yang terakhir, yaitu tipe yang keempat, adalah tipe bola bekel atau bola pimpong. Tipe orang ini sangat ideal daripada semua tipe yang kita bicarakan tadi. Sangat ekspresif terhadap tekanan. Seperti bola bekel atau bola pimpong, bila dibanting, ditekan, makin terpantul ke sana kemari. Artinya, tipe orang ini tidak gampang menyerah. Dia selalu mencari jalan keluar dalam setiap tekanan. Bahkan tekanan yang didapatinya membuat dia lebih kreatif dan ekspresif untuk menghadapi semua tekanan dan kesulitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop firman Tuhan ini dikatakan bahwa ketika penderitaan itu menghampiri kehidupan kita, dikatakan di sana janganlah kamu heran. Akan tetapi berbahagialah dan jangan malu. Berserahlah kepada Tuhan dan tetaplah memuliakan Tuhan lewat sikap, tindakan, dan perbuatan baik kita.
Apakah saudara sedang menghadapi penderitaan pada saat ini? Ataupun tekanan? Dan juga persoalan yang membuat kita tidak dapat bersuka cita hari ini? Firman Tuhan hari ini menegaskan dan mengingatkan kita. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi setiap persoalan, setiap penderitaan yang kita hadapi. Tetapi serahkanlah sepenuhnya hidupmu kepada tangan Tuhan, supaya Ia yang menolong, memelihara kehidupan kita, dan bertindak atas semua yang kita hadapi, dan juga atas semua pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Dan tetaplah melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, dalam doa kami pada saat ini, ketika kami bersama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan, dalam ibadah pagi kami ini Tuhan, supaya Tuhan memberikan kami kekuatan dan memberikan kami juga hikmat untuk dapat lebih kuat lagi dan lebih bijaksana lagi dan berhikmat dalam melihat setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Agar kami tidak mudah untuk putus asa, jatuh ke dalam kejahatan dan dosa, tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, itulah yang selalu mengingatkan kami agar kami tetap melakukan kebaikan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Supaya kehidupan kami ini juga Tuhan boleh semakin terberkati lagi di dalam setiap penderitaan yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan memenangkan kami dalam setiap perkara kehidupan, persoalan, dan penderitaan yang kami hadapi. Tuhan tidak akan membiarkan kami sendiri. Tuhan akan selalu membimbing, menolong kami dalam setiap apa yang kami pikirkan, apa yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, tetaplah setia di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh kehidupan para jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Terlebih Tuhan yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini, kiranya Tuhan memenangkan mereka. Apa yang menjadi kerinduan mereka, kiranya Tuhan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga orang-orang yang terbaring lemah, yang teraniaya, supaya mereka boleh bersuka cita untuk dapat memuji Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati juga bangsa dan negara kami, dan juga gereja-Mu Tuhan, agar setiap kebenaran boleh ditegakkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan doa kami kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, tetaplah disinari oleh firman Tuhan dan jangan lupa tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.